Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas membuat video ini yang akan membahas tentang iman kepada malaikat ini tepat pada waktunya. Saya Bunga Mutiarani, mahasiswi dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau yang sering kita kenal sebagai Universitas Undaris Ungaran Semarang. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Imam Anas Hadi pada mata kuliah Ilmu Kalam. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kepada kita semua tentang iman kepada malaikat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Anas Hadi selaku pengampu mata kuliah Ilmu Kalam yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari tugas yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan tugas ini. Mari kita mulai dari apa yang dimaksud dengan iman dan malaikat, serta bagaimana kita mengimani adanya malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Secara ajaran Islam, perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 62. Secara bahasa, kata malaikat dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari malaka atau malak, yang berarti kekuatan. Dalam akidah Islam, malaikat adalah wakil atau pesuruh Allah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Secara istilah, malaikat dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk, dan taat kepada perintah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sendiri merupakan perantara Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul sebelum diberikan kepada umatnya. Dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat ialah membenarkan atau percaya tentang adanya wakil atau pesuruh Allah guna melakukan tugas-tugasnya. Adapun tugas dari malaikat ini diantara lain. Yang pertama ialah tugas dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur pembagian rizki kepada seluruh makhluk seperti makanan, minuman, dan menurunkan hujan. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Malaikat yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat seluruh tingkah laku manusia dalam bertingkah laku yang baik, sedangkan malaikat Atid adalah malaikat pencatat amal yang buruk. Malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir, bertugas memberi pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Malaikat yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjadi sebagai penjaga surga. Adapun tugas-tugas dari para malaikat yang lainnya yang bertugas bagi orang-orang yang beriman adalah memberikan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, meluruskan jalan kehidupan orang-orang yang beriman, membacakan sholawat bagi orang-orang yang melakukan hal-hal berikut ini: mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengimami sholat di masjid, sholat pada syaf pertama, tidak langsung beranjak dari tempat sholat,
merapatkan shaf yang kosong ketika sholat, makan sahur untuk saum, membacakan sholawat untuk Rasulullah SAW, serta menjenguk orang sakit, mengamini doa-doa orang yang beriman, membacakan istighfar dan permohonan ampun Allah bagi orang-orang yang beriman, menghadiri majelis ilmu dan zikir, serta menaungi orang-orang beriman yang berada di majelis tersebut dengan sayap-sayapnya, mencatat pahala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Sifat-sifat malaikat diantaranya adalah: yang pertama ialah sayap para malaikat. Para malaikat tidaklah minum, tidak pula menikah, dan tidak punya keturunan. Malaikat juga mendengar, melihat, dan berbicara. Malaikat tidak pernah merasa capek dan bosan. Para malaikat juga merasakan kematian. Karakter kejiwaan para malaikat terjaga dari maksiat, berilmu, berdebat, bershaf di sisi Allah, safarah, kiram, dan baroroh, memiliki rasa takut kepada Allah, dan memiliki rasa malu. Cara beriman kepada malaikat: yang pertama ialah iman kepada wujud mereka sambil merangkai apakah mereka hanya ruh, memiliki jasad, atau memiliki ruh dan jasad. Jika kita menganggap para malaikat memiliki jasad, jasad mereka tentu halus dan lembut. Jika halus dan lembut, berarti jasad mereka terbuat dari cahaya dan udara. Yang kedua adalah meyakini bahwa mereka adalah suci dan bebas dari kesalahan. Allah berfirman kepada malaikat, mereka takut kepada Tuhan, mereka berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, sebagaimana terkandung dalam surat An-Nahl ayat 50. Yang ketiga adalah meyakini bahwa setiap mereka adalah perantara antara Allah dan manusia. Setiap malaikat ditugasi mengurus satu bagian dari alam semesta ini. Yang keempat adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada malaikat kepada nabi melalui perantara malaikat. Penerapan iman kepada malaikat: yang pertama ialah menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua adalah tidak mengganggu malaikat. Yang ketiga, tidak meludah ke sebelah kanan ketika sholat. Yang keempat, mencintai seluruh malaikat. Yang kelima, bersikap rendah hati. Yang keenam, gemar beramal. Yang ketujuh, gemar menuntut ilmu lalu mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah gemar membaca Al-Quran. Hikmah dari beriman kepada malaikat: manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya termasuk para malaikat. Namun, ibadah dan kesyukuran yang ditampilkan manusia tidak sebanding dengan ibadah dan kesyukuran yang ditunjukkan oleh para malaikat. Dengan iman kepada malaikat dan mengenali mereka secara benar, manusia akan sadar akan kelemahan dan kedurhakaannya kepada Allah. Manusia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak akan sewenang-wenang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Senantiasa berusaha mengadakan hubungan dengan para malaikat dengan jalan mensucikan jiwa dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Sebab seseorang akan sangat beruntung apabila dia termasuk golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat dan tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Untuk menambah ketakwaan kepada Allah, segala bentuk perbuatan dan tindak tanduk yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan Allah. Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan dan menugaskan para malaikat tersebut. Lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungan Allah terhadap hambanya dan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hamba-hambanya. Berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan, serta senantiasa ingat kepada Allah sebab para malaikat mencatat dan mengawasi amal perbuatan manusia sebagaimana tersurat dalam surat Al-Infitor ayat 10-12. Tidak berperilaku sombong sebab para malaikat tidak memiliki watak sombong. Selalu teringat akan balasan Allah ketika malaikat mencabut nyawa. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa malaikat merupakan kekuatan-kekuatan yang patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah.
Malaikat merupakan perantara Allah dalam menyampaikan wahyunya kepada Rasul dan para nabinya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui berapa jumlah malaikat yang ada. Namun manusia wajib mengetahui 10 malaikat beserta tugas-tugasnya yang telah Allah tentukan. Malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Manusia memang diciptakan sempurna oleh Allah, akan tetapi malaikat lebih patuh dan tunduk kepada Allah dibandingkan manusia. Beriman kepada malaikat kita harus yakin tanpa ada keraguan, karena itu merupakan salah satu rukun agar sempurnanya agama dan keyakinan kita. Setelah kita beriman, para malaikat akan kita menerapkan dengan baik benar bagaimana saja perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita. Sekian tugas ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari penjelasan saya tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.